Mantan TKI ini diusir atau dideportasi dari Indonesia, dari Blitar ya. Jadi dia tuh TKI pulang ke Indonesia kemudian dideportasi dari Blitar. Apa penyebabnya? Simak video ini. Nah, teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu ada berita nih yang ex-TKI warga negara Taiwan ber-KTP Indonesia dideportasi imigrasi Blitar ya. Nah, beritanya itu mantan tenaga kerja Indonesia atau TKI dideportasi kantor imigrasi Kanin Blitar. Perempuan yang telah menjadi warga negara Taiwan itu harus diusir dari wilayah Indonesia karena melebihi izin tinggal. Nah, ini terjadi karena mbaknya memilih warga Taiwan, dulu menikah dengan orang Taiwan, kemudian dia memilih menjadi warga Taiwan, dan itu masih banyak teman-teman yang ber-KTP ganda ya, masih punya KTP Indonesia tapi dia juga warga negara Taiwan. Nah, kalau pulang ke Indonesia hati-hati, kalau kalian udah bercerai dengan suami yang ada di Taiwan, lebih baik pindah warga negara jadi Taiwan ke Indonesia biar di Indonesia tidak dideportasi seperti ini. Keterangan dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, mereka memeriksa seorang perempuan warga negara Taiwan berinisial CNC. Warga asli Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ini sebelumnya diketahui menjadi TKI di Taiwan. Namun pada 2010 lalu dia menikah dengan pria Taiwan dan memilih berubah kewarganegaraan mengikuti suaminya. Kedatangan CNC ke Indonesia diketahui masuk melalui Bandara Juanda dengan memegang Visa on Arrival atau VOA pada tanggal 11 Juni 2023 lalu. Visa tersebut habis masa berlakunya pada 10 Juli 2023. Kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mengunjungi keluarga yang berdomisili di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah menjadi warga Taiwan itu ke Indonesia kan gampang ya. Mereka cuma pakai visa on arrival 30 hari itu. Nah, kalau melebihi itu kena deportasi. Pasti dicari-cari oleh imigrasi karena data kalian ada di bandara, ada di imigrasi itu tercatat. Oh, ini tanggal sekian masuk, tanggal sekian harus keluar. Kalau belum keluar itu akan muncul di aplikasi nama-nama orang yang belum kembali atau keluar dari Indonesia ketika dia masuk menggunakan paspor non-Indonesia. Kami lakukan tindakan deportasi karena yang bersangkutan terdeteksi melebihi masa izin tinggalnya di Indonesia selama 134 hari, hampir setahun, yakni ungkap Kakanin Imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar Arif Yudhistira. Nah, selain itu ia juga memiliki eKTP dengan identitas lain. Pendalaman pemeriksaan selain pelanggaran keimigrasian juga diperoleh fakta bahwa CNC ini memiliki dokumen kependudukan Indonesia berupa eKTP yang diterbitkan oleh kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar berinisial W. Nah, ini sangat bahaya ini untuk teman-teman semua. Banyak sekali yang sampai sekarang mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, kewarganegaraan ganda ini hanya boleh untuk mereka yang usianya masih di bawah, kalau nggak salah 18 tahun. Setelah itu dia harus memilih antara warga negara mana, Taiwan misalnya ataupun Indonesia. Kalau warga negara ganda, nanti hati-hati teman-teman, kena undang-undang, kena hukuman, dan itu sangat bahaya sekali ya. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atas arahan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, selanjutnya Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanin Blitar akan mengamankan dokumen tersebut. Lalu Kanin Blitar berkoordinasi dengan Kabid Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Blitar. Respon cepat pun dilakukan. Pihak Dukcapil Kabupaten Blitar menarik eKTP CNC disertakan bahwa membawa berita acara penarikan dokumen kependudukan. Selanjutnya usulan penghapusan pada sistem kependudukan. Koordinasi selanjutnya adalah dengan Bawaslu Kabupaten Blitar ini untuk mengantisipasi CNC masuk dalam daftar hak pilih dalam pemilu 2024. Pihak Bawaslu Blitar menyambut baik akan menindaklanjuti informasi tersebut. Nah, karena ya data ganda itu memang melanggar aturan dan itu sangat bahaya. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini kondisinya menikah dengan orang Taiwan, silahkan pilih tetap menjadi warga negara Indonesia ataupun menjadi warga Taiwan. Dan ketika menjadi warga Taiwan untuk sekarang, kalau dulu mungkin gampang membuat identitas dua, tapi kalau sekarang hati-hati. Berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian, telah dilakukan proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Kanin Blitar. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian deportasi merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian yang sesuai dengan pasal 78 nomor 6 tahun 2011. Jadi ini warga Indonesia dideportasi dari Indonesia karena sudah menikah dan berpindah warga
jadi warga Taiwan. Proses deportasi dilakukan pada Jumat 24 November pukul 8.20 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai penerbangan Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX780 rute Surabaya Hong Kong Taipei. Dilanjutkan dengan penerbangan nomor CX472 rute Hong Kong Taipei ya. Dalam proses pendeportasian dilaksanakan 2 personel kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar untuk memastikan bahwa CNC meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kami mengapresiasi respon cepat dan tanggap dari Dispenjug Capil Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kabupaten Blitar terlaksananya fungsi tim pengawasan orang asing atau tim Pora Kabupaten Blitar dan merupakan bentuk sinergi antara instansi untuk penyesuaian atau penyukseskan pemilu 2024 demi menciptakan situasi aman di Blitar. Nah, itu ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali memang yang berwarga negaraan ganda. Ini beruntung mbaknya ini tidak dikasuskan dan tidak masuk ranah hukum ya. Bisa jadi hal seperti ini kalau disalahgunakan datanya itu bisa jadi nanti bermasalah dengan hukum. Apalagi data ganda kemudian dia pakai di Indonesia untuk transaksi keuangan yang cukup besar, itu juga sangat berbahaya sekali, karena dari data itu nanti akan terdeteksi ya bahwasanya nomor NIK ini itu orangnya ini, alamatnya di sini. Tapi ketika kita pakai data lain ke Indonesia nanti akan terdeteksi juga lama-kelamaan, dan itu sangat bahaya sekali. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai data ganda jangan disalahgunakan, apalagi untuk transaksi besar nanti bisa bermasalah ya. Dan dia memang hak kita. Kalau anak kita belum 18 tahun masih bebas 2 warga negara, tapi kalau kita yang dewasa nggak bisa, apalagi ini musim pemilu, takutnya data-data itu dipakai dan digunakan ulang, dan ini pasti akan terdeteksi. Ini pelajaran penting untuk teman-teman semua yang saat ini masih memiliki data ganda karena menikah dengan orang luar negeri. Nah, semoga ini informasi bermanfaat, dan untuk teman-teman tetap semangat bekerja dan semoga kita dijadikan orang-orang sukses ke depannya. Amin.